Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak. Terima kasih Iya. Pak. Silakan duduk Mbak. Terima kasih Pak. Gimana Mbak? Udah nyaman duduknya? Udah nyaman. Sebelumnya ini dengan Mbak Deva yang kemarin menghubungi saya lewat WA. Ya benar. Iya. Baik Mbak. Tadi udah dari mana Mbak? Habis dari mana? Habis dari kuliah Pak di pulang kampus. Oke. Terus udah nggak ada kuliah lagi? Udah ada. Iya. Sebelumnya tadi menghubungi, kemarin menghubungi saya Mbak Deva lagi ada masalah ya sepertinya. Iya Pak, ada masalah. Tapi sebelumnya Mbak Deva pernah melakukan konseling seperti ini Mbak atau belum pernah? Belum. Belum pernah. Jadi Mbak Deva kalau belum pernah melakukan konseling belum tahu juga ya konseling itu seperti apa Mbak? Iya. Jadi saya jelaskan sedikit ya Pak. Jadi konseling itu proses mengatasi masalah dan membantu masalah Mbak Deva supaya permasalahan Mbak Deva ini cepat keluar gitu. Jadi cepat menemukan jalan keluar gitu Mbak. Apakah Mbak Deva paham? Jadi konseling ini nanti berjalan selama kurang lebih 40 sampai 45 menit. Jadi misal sudah melebihi batas waktu tersebut, nanti kita bisa agendakan jadwal lagi, mungkin di minggu depan atau kita sepakati lagi. Oke. Selanjutnya untuk konseling sendiri, jadi Mbak Deva jangan takut kalau masalahnya bocor atau gimana, karena di sini pun ada asas kerahasiaan yang nantinya misal Mbak Deva cerita, saya akan menjaga rahasia Mbak Deva dan tidak akan bocor ke orang lain gitu. Lalu ada asas keterbukaan juga, dimana untuk Mbak Deva bisa terbuka akan masalahnya, karena kalau Mbak Deva seperti menutup-nutupi masalahnya, yang ditakutkan masalah Mbak Deva tidak segera selesai atau menemukan jalan keluarnya, tapi malah terhambat gitu Mbak. Setelah itu Mbak, mungkin saya boleh tahu Mbak mengenai masalah yang Mbak Deva alami. Jadi gini Pak, saya itu kan kuliah sudah semester 7 ya Pak sekarang. Sudah semester 7, tapi perasaan insecure, overthinking saya itu masih ada gitu loh. Karena saya merasa saya itu kan kuliah udah 2 tahun ya Pak. Jadi saya itu gap year dan teman-teman saya yang sekarang kuliah satu angkatan dengan saya itu usianya 2 tahun di bawah saya. Nah sebenarnya masalah itu sudah dari semester 1 Pak. Sudah dari semester 1 saya merasa kalau saya kurang bisa mengimbangi teman saya itu. Kayak saya takut karena saya gap year ini udah 2 tahun, kan akhirnya putus sekolah dulu ya Pak 2 tahun. Jadinya pas lanjut kuliah lagi itu kayak buat ngejar biar sama kayak teman-teman tuh kayak masih agak sulit buat saya gitu loh. Oke, jadi masalah Mbak Deva ini karena gap year juga ya Mbak, mungkin cukup lama juga ya Mbak, sekitar 2 tahun. Lalu untuk masalah gap year Mbak Deva ini, apakah ada orang lain yang mengetahuinya Mbak, mungkin dari keluarga ataupun teman dekat atau siapa gitu Mbak? Kayaknya banyak yang tahu Pak kalau saya gap year. Lalu selain gimana ya Mbak? Contohnya siapa aja Mbak yang mengetahui tersebut? Apakah teman rumah atau gimana Mbak? Iya, orang tua saya tahu, dosen-dosen saya tahu, teman-teman sekolah saya juga tahu kalau saya gap year gitu. Lalu ada lagi Mbak mungkin? Apa hanya itu tadi? Ya teman-teman dekat saya juga tahu. Rasa seperti apa Mbak? Misal Mbak Deva ini tadi merasakan kayak insecure ya dengan teman-teman, lalu perasaannya kayak gimana Mbak saat tiba-tiba insecure kayak gitu Mbak? Ya nggak enak aja gitu Pak, kayak jadi ganggu aja gitu, kayak misalkan waktu ujian atau waktu praktikum gitu kan terlihat berbeda ya Pak sama teman-teman. Mungkin teman-teman lebih bagus, kata-katanya lebih
bagus, lebih tertata rapi. Kalau saya masih kayak harus belajar lagi gitu. Saya mengerti Mbak perasaan yang Mbak Deva alami seperti saat ini, yang mungkin gap year, terus berbeda dengan teman-teman sekelas, seangkatan gitu ya Mbak. Tapi mau gimana pun juga kita juga harus ingat Mbak, apa yang dimiliki orang lain belum tentu kita juga punya. Jadi setiap orang itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin dengan Mbak Deva Gebir saat ini mungkin bisa aja setelah lulus nanti Mbak Deva mempunyai pekerjaan yang lebih bagus dibanding teman-teman Mbak Deva yang sebelumnya tidak Gebir gitu Mbak. Jadi mungkin Mbak Deva bisa lebih semangat gitu Mbak. Lalu untuk masalah lebih dalamnya Mbak, sejauh ini apakah ada cara Mbak Deva pernah mengatasi masalah ini nggak dengan solusi-solusi yang Mbak Deva lakukan? Karena sih Pak, jadi kalau waktu saya insecure kayak gitu, saya lebih ke ya udah kita dijalanin aja. Berarti setelah dijalanin aja pun nggak apa-apa ya Mbak? Ternyata ya nggak jauh-jauh banget lah, nggak jeblok-jeblok banget lah nilai saya. Berarti selama perkuliahan pun Mbak Deva sebenarnya masih bisa mengikuti gitu Mbak? Masih. Tapi dengan teman-teman Mbak Deva pun apakah Mbak Deva bisa bergaul dengan mereka atau kurang sih Pak, kalau itu saya jadi kurang bisa bergaul sama mereka karena kan saya merasa mereka lebih muda dari saya tapi usianya jauh lebih muda daripada saya gitu. Mungkin teman-teman juga merasa kayak sungkan atau gimana sama saya gitu kan, jadinya ya udah gitu. tapi apakah bermasalah Mbak? Tapi berimpact besar terhadap kehidupan Mbak Deva selama perkuliahan? Kalau dulu sih agak iya sih Pak, agak berimpact besar ya. Cuma kalau sekarang udah gitu aja. Berarti mungkin tak lama-lama Ya cuman perasaan itu tuh kayak munculnya kadang-kadang. Terus kalau sekarang juga kan sudah mulai banyak teman-teman yang udah sempro kayak gitu. Nah itu saya juga merasa kayak kok saya belum sempro ya. Saya merasa tertinggal gitu loh. Tapi ya udah. Saat masalah Mbak Deva muncul seperti tadi saya insecure Mbak Deva tiba-tiba muncul gitu, apakah Mbak Deva langsung cerita ke teman-teman Mbak Deva atau Mbak Deva emang jalanin aja dulu gitu? Jalanin aja dulu. Baik Mbak Deva, jadi misalkan Mbak Deva apakah Mbak Deva itu percaya dengan sebuah keajaiban atau enggak? Percaya sih Pak. Jadi misalkan masalah Mbak Deva ini setelah selesaikan, misalkan insecure Mbak Deva tidak gimana ya bahasanya, tidak lagi insecure terhadap masalah ini dan sudah mengabaikan masalah ketertinggalan dengan teman-teman, sudah tertinggal 2 tahun, apa yang akan Mbak Deva lakukan jika masalah ini selesai? Ya mungkin kehidupan saya akan lebih tenang, lebih enjoy ya Pak ya. Menjalani hidup saya lebih bisa menerima lah mungkin. Jadi Mbak Deva apakah udah bisa membayangkan kehidupan Mbak Deva setelah masalah ini selesai? Mulai bisa sih Pak. Jadi Mbak Deva ini kurang lebih sudah memikirkan tentang positif dan negatifnya tentang masalah ini ya Mbak. Iya. Lalu kalau ditanya lagi Mbak, untuk skala permasalahan Mbak Deva ini jika dinomorkan antara nomor 1 sampai 10 itu berada di nomor berapa Mbak? Misalnya angka 1 itu berarti masalah Mbak Deva itu tidak terlalu berat dan mudah ditangani. Tapi jika udah sampai ke angka 10 itu berarti masalah Mbak Deva itu benar-benar berat dan harus segera diatasi gitu. Sejauh ini sih mungkin 7 kali ya Pak ya. Karena untuk sekarang saya lebih banyak merasakan skill. Berarti tapi Mbak Deva ingin benar-benar segera selesai dari masalah ini Mbak? Iya.
saya lupa tadi untuk menuliskan menyuruh Mbak Deva untuk menuliskan tentang permasalahannya dan biodata Mbak Deva. Apakah Mbak Deva bersedia untuk menuliskannya terlebih dahulu, Mbak? Boleh Pak. Jadi ini untuk kertas dan fotonya silahkan ditulis lalu nanti kita rangkum di bawah, Mbak. Sudah Pak. Terima kasih, Mbak. Lalu lanjut tadi masalah Mbak Deva kan berada di skala 7 ya, Mbak. Lalu apa yang Mbak harapkan dari konseling ini? Apakah nantinya setelah mengikuti konseling ini masalah Mbak Deva akan turun ke angka yang lebih rendah dari 7 atau malah naik, Mbak? Maunya lebih turun sih Pak. Kalau mau lebih turun kira-kira ke angka berapa, Mbak? Ke angka 1. Satu. Alasannya, Mbak? Ya karena biar lebih tenang aja jalanin hidup ya Pak ya. Karena insecure tuh menurut saya nggak enak aja. Ganggu gitu. Oke, berarti Mbak Deva sudah memiliki rasa segera pengen berubah gitu ya, Mbak. Sejauh ini, Mbak, jika saya tanya dengan teman-teman Mbak Deva, apakah Mbak Deva itu sering bertanya tentang tugas atau apa gitu nggak, Mbak? Ataukah Mbak Deva itu merasa nggak enakan sama teman-teman, Mbak, karena tadi kan Mbak Deva bilang udah ada yang sembrono dan Mbak Deva juga ini segera menyusul atau gimana? Enggak sih Pak, saya bukan tipe orang yang nggak enakan. Saya kadang-kadang juga tanya-tanya sama teman-teman saya. Tapi merespon mereka juga baik ya. Alhamdulillah teman-teman saya juga merespon baik. Oke, jadi mungkin saran sedikit dari saran saya itu Mbak Deva harus bisa melawan rasa insecure Mbak Deva itu yang paling utama, Mbak. Lalu tetap pede aja gitu, Mbak. Jangan merasa minder dan tetap optimis apa yang Mbak Deva jalani, karena Mbak Deva tadi kan udah menemukan solusinya. Tetap let it flow aja gitu, contohnya gitu, Mbak. Mungkin dari sini apakah ada lagi masalah yang ingin Mbak Deva ceritakan atau mungkin masih mengandung itu, Mbak? Nggak ada sih Pak. Udah, berarti setelah selesai konseling ini Mbak Deva bisa menjalani aktivitas seperti biasa tanpa mengalami rasa insecure atau gimana gitu ya, Mbak? Insya Allah nanti saya coba dulu Pak ya. Ya, Mbak. Kalau begitu mungkin misalnya nanti Mbak Deva merasa insecure lagi atau gimana, mungkin nanti bisa menghubungi saya lagi, Mbak Deva. Bisa lihat WA lagi, kita ketemu di pertemuan selanjutnya gitu, Mbak. Iya. Baik, Mbak. Mungkin untuk pertemuan ini kita bisa cukupkan aja, Mbak. Lalu buat nanti Mbak Deva bisa seperti yang saya bilang bisa WA saya lagi misal ada keluar masalah, mungkin kurang lebih seperti itu, Mbak. Iya. Terima kasih nih Bapak. Ya, terima kasih kembali, Mbak. Ya sama-sama. Ya, Saya pamit ya Pak. ya, Mbak. Assalamualaikum. Ada di jalan, Mbak. Iya Pak. Baik, di sini saya Virus sebagai observer. Saya akan menyampaikan hasil observasi dari kegiatan konseling hari ini. Baik, untuk konselor mungkin catatannya adalah dari strukturnya semuanya sudah tersampaikan dengan baik, tapi mungkin tadi ada beberapa tahapan yang mungkin terbalik antara exception question, miracle question dan scaring question, tapi konselor sudah dapat membenarkan dan mengatasinya dengan baik. Kemudian untuk secara yang lain-lain sudah baik, tetapi mungkin catatannya adalah perlu diperbanyak latihan lagi karena
secara ekspresi dan bahasa nonverbal masih banyak yang perlu diperhatikan lagi gitu. Jadi untuk lebih detailnya catatannya adalah mungkin konselor masih ada beberapa yang perlu. Namun sisanya untuk struktur, tahapan dan lainnya sudah disampaikan dengan baik dan ada beberapa masalah sedikit tapi sudah bisa diatasi dengan baik. Mungkin itu saja catatan dari hasil observasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.